Bapak, Ibu, Saudara, kelas dewasa pria dan wanita, juga kelas lansia. Selamat pagi, selamat bertemu dengan pelajaran berikutnya, pelajaran 12, yang berjudul Jangan Menjadi Serupa Dengan Dunia. Teksnya diambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, yang mengasihi kelas kami, kelas dewasa pria, wanita, dan juga kelas lansia. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu sepanjang diskusi kami atau uraian materi yang akan kami dengarkan. Tuhan memberkati kami semua, baik pembicara maupun kami yang mendengarkan. Kiranya apa yang kami pelajari pada pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi kami dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Engkau mendapatkan ada kami yang sedih, Tuhan mohon penghiburan-Mu. Dan kalau ada yang sakit di antara kami, mohon kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi pelajaran kita pada pagi hari ini adalah jangan menjadi serupa dengan dunia. Saya akan membacakan kedua ayat dari Roma 12, 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, di dalam teks ini, Roma 12 ayat yang ke-1, Paulus sedang memotivasi orang yang percaya kepada Kristus dengan dasar kemurahan Allah untuk hidup berbeda dengan dunia. Hal ini akan membedakan orang yang hidup di dalam Kristus dan yang di luar Kristus. Menasihatkan menunjuk pada suatu panggilan, pada ketaatan yang berakar dalam Injil Kristus. Lalu ada kata mempersembahkan. Ini artinya hidup dalam ketaatan karena iman yang bertumbuh, di mana anggota tubuh harus menjadi alat kebenaran dan hidup dalam pembaharuan. Penyerahan tubuh kepada Tuhan adalah ibadah. Sedangkan dalam ayat yang kedua, itu merupakan pedoman dasar etika Kristen. Orang percaya harus berjaga-jaga, sebab jika tidak akan menjadi serupa dengan dunia. Manusia berubah dari masa ke masa seiring dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga dinamika dunia. Arah perubahan bisa semakin menjauh dari standar hidup yang dikehendaki Allah atau semakin hidup serupa Kristus dengan standar rohani dan moral yang sesuai kehendak Allah. Orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dilarang menjalani hidup sama dengan orang yang tidak mengenal
dan tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Menurut dua ayat ini, kita akan melihat tiga kebenaran. Apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma waktu itu dan juga kepada kita saat ini. Yang pertama, kebenarannya adalah mempersembahkan tubuh. Orang yang mempersembahkan tubuhnya kepada Allah akan hidup dengan cara yang berbeda dengan dunia. Artinya apa? Malu jika hidup sembrono. Berduka jika jatuh ke dalam dosa. Dan menangis ketika gagal melakukan kehendak Tuhan. Mempersembahkan tubuh berarti hidup untuk melakukan kehendak Allah melalui keseharian hidup kita. Mempersembahkan tubuh identik dengan hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu, kehidupan jasmani kita bukan untuk memuaskan hawa nafsu, melainkan hidup yang dijalani dengan prinsip rohani yang menerapkan ajaran Kristus. Tanda bahwa seseorang mempersembahkan tubuh adalah menaati firman Tuhan. Kebenaran yang kedua adalah gaya hidup Kristen. Masih ayat yang pertama. Cara hidup Kristen adalah mempraktikkan kehidupan sebagai ibadah yang sejati. Apa ibadah sejati itu? Yang pertama adalah persembahan yang hidup. Orang yang mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup taat melakukan kehendak Allah. Gaya hidup Kristen yang kedua adalah persembahan yang kudus atau yang khusus. Ini adalah hidup dalam kekudusan dengan hidup benar dan menjauhi kenajisan. Ada seorang pemuda yang bernama Domenico Savio. Dia mengatakan dalam kalimat seperti ini, lebih baik mati daripada berbuat dosa. Ini adalah ciri seseorang yang mau mempersembahkan persembahan yang kudus. Gaya hidup Kristen yang ketiga adalah persembahan yang berkenan. Artinya persembahan yang menyenangkan. Tujuannya supaya hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, dalam diri kita ada Roh Kudus. Sehingga kita harus hidup menurut pimpinannya. Apa artinya? Kita harus hidup secara mulia, hidup secara benar dan saleh sebagai orang yang telah mendapat pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Kebenaran yang ketiga adalah jangan serupa dengan dunia. Ini diambil dari ayat yang kedua. Jangan serupa dengan dunia artinya jangan mengikuti norma, sudut pandang, pola pikir, cara hidup, atau konsep dunia. Segala sesuatu yang tidak sejalan dengan iman Kristen harus kita buang sebagai sampah. Ya, sampah adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ada sesuatu yang perlu kita waspadai, yaitu apa yang dapat menggoda kita sehingga mengikuti cara hidup dunia. Contoh,
sibuk kerja sampai Minggu. Bahkan kita lembur pada hari Minggu. Atau mungkin kita mengatakan semua agama sama saja. Yang penting rajin berbuat baik dengan amal lebih banyak daripada dosa. Sehingga kita pasti selamat. Atau godaan yang lain adalah seperti ini. Demi menjaga hubungan baik, kita enggan memberitakan Injil. Memang harus menghargai orang yang berbeda keyakinan. Namun harus tetap memberitakan Injil karena itu adalah perintah Tuhan. Pengikut Kristus masih hidup dalam dunia, tapi harus hidup dengan standar kerajaan sorga. Karena kita adalah duta Kristus bagi dunia ini. Nah, Bapak Ibu, kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini adalah pembeda hidup orang Kristen dengan non-Kristen bukan dalam hal lahiriah. Makanan, ya, pakaian, cara bicara, gerak-gerik, melainkan prinsip rohani. Orang Kristen hidup karena anugerah Tuhan dan mengisi hidupnya dengan segala yang baik, yang benar, dan berkenan kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu, ayat hafalan kita dalam pelajaran ke-12 ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 16 yang berbunyi, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, saya ulang sekali lagi, 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi, sebagai orang percaya yang tidak serupa dengan dunia, standarnya adalah hidup kudus. Nah, sebelum saya mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, saya berharap nanti Bapak Ibu akan berpisah di kelas masing-masing dan mengadakan diskusi. Ada 2 pokok yang bisa kita diskusikan pada pagi hari ini. Ya. Yang pertama adalah hal apa dari praktik hidup masyarakat non-Kristen yang tidak boleh diikuti oleh orang Kristen. Diskusi yang kedua adalah, bolehkah orang Kristen mempercayai ramalan paranormal? Jelas ya? Silakan Bapak Ibu diskusikan di kelas masing-masing. Mari kita akan akhiri penjelasan pelajaran ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan uraian singkat dari pelajaran ke-12 ini. Tuhan memberkati kami saat kami berdiskusi di kelas kami masing-masing. Biarlah kami diberikan sukacita yang besar karena kami mengasihi Engkau. Berkati kami khususnya saat kami memasuki kehidupan nyata kami untuk seminggu ke depan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.